Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadhu. Sabar dan tolak ansur mestilah ada, jangan berkasar dan merempuh manusia. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji, jangan macam orang membeli belah. Bila pulang, macam-macam yang dibawa, nampak sangat kita masih gila dunia. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Kami hari ini alhamdulillah di Kementerian Agama Kota Sumawe baru saja menyelesaikan sosialisasi pelimpahan porsi haji bagi calon jamaah yang meninggal atau yang sakit permanen
yang diperkirakan tidak akan sembuh lagi. Jadi dalam ketentuan umum pelimpahan porsi ini, itu jamaah haji yang telah mendaftar pada Kementerian Agama, namun yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan, itu bisa dilimpahkan porsi tersebut kepada ahli warisnya. Siapa saja ahli waris yang mendapatkan perlimpahan porsi, yaitu yang mendapatkan perlimpahan porsi yaitu ayah atau ibu dari si yang meninggal, suami atau istri, saudara kandung, atau anak kandung dari yang meninggal dunia atau yang sakit permanen. Itu bisa dilimpahkan. Jadi kalau hari ini saudara kita meninggal, dia tahun depan berangkat, itu langsung dilimpahkan kepada ahli waris dan ahli waris itu langsung bisa berangkat. Yang selanjutnya, kapan pelimpahan itu bisa dilaksanakan? Pelimpahan itu bisa dilaksanakan apabila saudara kita yang sudah punya porsi itu meninggal setelah Undang-Undang Haji Nomor 8 Tahun 2019 keluar, yaitu tepatnya terhitung mulai tanggal 29 April 2019. Jadi bagi jamaah haji yang meninggal itu langsung bisa dilimpahkan. Jadi kalau sudah meninggal atau sakit permanen, kalau tata cara atau syarat untuk pelimpahan porsi, kalau yang meninggal itu harus diambil akte kematian, ya dilaporkan sama kami di bawah syarat-syarat. Yang pertama yaitu asli SPPH yang meninggal. Yang kedua surat keterangan dari kalau di Aceh Pak Kesi atau aparatur kampung, dan surat pertanggungjawaban mutlak, dan selanjutnya surat penunjukan dari ahli waris kepada siapa yang dilimpahkan, karena kan ahli waris banyak, ada ibu, ada anak dan sebagainya. Anak pun mungkin bukan satu, yang lebih. Jadi mereka membuat surat penunjukan penerima porsi yang dibawa kepada kita. Kapan bisa dibawa kepada kantor Kementerian Agama? Itu pada setiap hari kerja. Pengajuan pelimpahan porsi melalui kantor Kementerian Agama tempat jamaah mendaftar. Jadi kalau di Laut Semawi mendaftar, dibawa ke Laut Semawi, jangan dibawa ke tempat lain. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Yang kedua, pelimpahan porsi itu hanya satu kali. Misalnya si A meninggal, dilimpahkan kepada anak meninggal, ini tidak bisa dilimpahkan lagi. Dia hanya satu kali mendapat pelimpahan. Yang selanjutnya ada saudara kita yang punya 2 porsi. Misalnya kalau di bawah tahun 2020 itu jamaah haji bisa mendaftarkan mungkin setiap tahun sekali. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa lagi. Kalau sekarang kita sudah haji bisa mendaftarkan 10 tahun setelah berhaji. Kalau dulu nggak ada masalah. Mungkin ada saudara kita yang porsi haji punya 2, dia hanya bisa dilimpahkan 1 porsi saja. Nah, ini menarik juga Nah, nanti ayah kita kalau dulu mendaftar sampai 3 atau 4, ya mungkin lebih, itu yang bisa dilimpahkan hanya 1 saja. Jadi itu masalah pelimpahan porsi. Jadi kalau yang sakit bagaimana? Yang sakit harus punya surat dari dokter dinyatakan bahwa beliau itu tidak sanggup lagi atau tidak memungkinkan lagi untuk pelaksanaan ibadah haji tersebut. Karena pelaksanaan ibadah haji itu adalah pelaksanaan ibadah fisik. Kalau fisiknya tidak bagus, ini kita sarankan lebih bagus atau lebih baik janganlah. Karena di sana, apalagi di Al-Musna, itu di Arafah, Muzdalifah dan Mina,
itu semuanya adalah fisik. Itu sangat melelahkan. Kalau kita harapkan sama petugas, petugas hanya dia membawa satu kloter, mungkin tidak tercover semua. Jadi kalau fisik itu agak berat. Kalau apa namanya penyakit-penyakit yang fisiknya ini agak berat, sebaiknya jangan. Kedua, masalah fisikis juga demikian. Yang fisikis juga banyak saudara kita yang sampai ke sana 1-2 hari mereka sudah apa namanya sudah galau. Mereka jangankan untuk beribadah, untuk mengurus diri sendiri saja mereka sudah tidak mampu lagi. Jadi kalau sudah keadaan demikian, ini ibadahnya tidak afdal, bukan tidak afdal, memang tidak bisa melaksanakan ibadah. Petugas pun agak kerepotan. Jadi yang demikian itu, ini yang yang mengeluarkan rekomendasi ini adalah dokter pemerintah, bukan kita. Jadi kalau sudah ada surat itu sudah bisa dilimpahkan kepada ahli waris seperti jamaah yang meninggal juga. Itu masalah pelimpahan porsi. Jadi dalam diskusi kita tadi, dalam melaksanakan sosialisasi, ada daripada peserta-peserta yang mempertanyakan kondisi pemberangkatan haji untuk tahun 2023 ini. Itu sangat menarik. Yang sudah diberikan kepada kami itu estimasi, ya. Untuk Aceh estimasinya itu sampai nomor porsi 70.025. Nomor porsi ya, 70.025. Jadi di situ tidak ada lagi yang diinformasikan kepada kami, tidak ada lagi pembatasan umur. Tidak ada lagi. Kalau tahun yang lalu itu pembatasan umur sampai 65 tahun. Jadi kalau tahun yang lalu pemberangkatan 50% dan umur dibatasi sampai umur 65. Ini mungkin dikarenakan kondisi masa pandemi dan itu haji pertama setelah pandemi. Tapi untuk tahun ini yang kami dengar semua jamaah yang sudah masuk ke dalam nomor pemberangkatan akan diberangkatkan. Setelah pemberangkatan tahun 2022 yang tidak diberangkatkan umur 65 tahun, itu banyak saudara-saudara kita yang melakukan atau membuat permohonan penarikan uang porsi haji mereka. Setelah jumpa dengan kita jelaskan mungkin isu yang berkembang dalam masyarakat itu 65 ke atas itu sudah permanen tidak diberangkatkan lagi. Tetapi setelah berjumpa dengan kami informasikan, kami beri pemahaman bahwa yang tidak diberangkatkan 65 tahun khusus 2022. Sedangkan untuk ke depan malah lebih diprioritaskan bagi mereka yang sudah lansia. Lansia itu kalau menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 itulah umur 65 tahun sudah termasuk ke dalam kategori lansia. Jadi setelah itu baru mereka tidak lagi menari. Malah untuk sekarang ini setelah pelaksanaan haji kemarin malah banyak saudara kita yang umur sudah 60-an itu mereka ada yang mendaftar, malah ada yang 70-an masih mendaftar. Alhamdulillah dalam masyarakat mungkin masyarakat sudah mendapat informasi yang benar. Informasi yang dapat kami sampaikan pada sosialisasi pelimpahan porsi pada hari ini, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kalau boleh disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.